Perkenalkan, nama saya Hashari. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Angkatan 119 yang bertugas di unit pelaksana teknis Rumah Tahanan Negara kelas 2B Jeneponto. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Ibu Coach, dan Bapak Penguji yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada saya sehingga aktualisasi saya dapat berjalan dengan baik. Adapun judul yang saya angkat adalah peningkatan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi fokus dari aktualisasi ini adalah melakukan pembinaan, kemudian melakukan pengawasan, setelah itu melakukan input kepada aplikasi dengan tujuan mengetahui pelanggaran dan kedisiplinan yang terjadi terhadap warga binaan Rutan kelas 2B Jeneponto. Pelaksanaan aktualisasi ini telah saya laksanakan mulai pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 30 November di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Jeneponto. Adapun kegiatan pertama yang saya laksanakan adalah yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan terkait kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan, pertama saya meminta persetujuan kepada atasan. Kemudian yang kedua, menyiapkan agenda peraturan tentang kedisiplinan. Kemudian saya mencatat hasil konsultasi dengan atasan. Kemudian yang terakhir, saya melakukan konsultasi dengan Bapak KPR. Adapun outputnya sebagai berikut. Kegiatan kedua, melakukan sosialisasi tentang aturan tata tertib kepada petugas. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, saya berkoordinasi dengan sesama petugas. Kemudian kegiatan kedua saya membuat hard copy berupa buku saku tentang aturan tata tertib yang saya kutip dari Permenkumham nomor 6 tahun 2013. Kemudian kegiatan ketiga melibatkan petugas dalam sosialisasi aturan tata tertib. Kemudian kegiatan keempat, saya membuat tim terkait pemeriksaan kedisiplinan. Adapun outputnya sebagai berikut. Kegiatan ketiga yaitu membuat website penilaian kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, saya membuat website pengawasan kedisiplinan kepada warga binaan. Kemudian yang kedua, saya membuat banner website. Kemudian yang ketiga, saya melakukan sosialisasi kepada petugas tentang cara penggunaan website tersebut. Adapun outputnya sebagai berikut. Kegiatan keempat yaitu pelaksanaan kegiatan pembinaan kedisiplinan warga binaan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu saya menyiapkan terlebih dahulu bahan sosialisasi. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan tata tertib kepada warga binaan melalui penyampaian lisan di setiap apel. Kemudian yang ketiga, memasang naskah tata tertib berupa banner di setiap blok agar dapat dibaca oleh warga binaan. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir, melaksanakan pemberian buku saku. Jadi bukan hanya kepada petugas, saya juga memberikan buku saku kepada warga binaan. Adapun outputnya sebagai berikut. Kegiatan kelima, pelaksanaan kegiatan pengawasan kedisiplinan dan evaluasi data yang masuk ke dalam website. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat jadwal pemeriksaan dan pengawasan kedisiplinan
Kemudian yang kedua, memeriksa dan meninjau langsung keadaan serta situasi di dalam blog dalam upaya cross-check hasil pembinaan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, evaluasi hasil pembinaan oleh petugas yang dapat dilihat di dalam website. Jadi setelah melakukan tahapan kegiatan ini, Bapak KPR melakukan evaluasi kedisiplinan dengan memberikan pengarahan tentang pentingnya kedisiplinan kepada warga binaan. Enam, evaluasi kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatan, pertama saya menghadap kepada pimpinan, kemudian saya melaporkan seluruh kegiatan aktualisasi, kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Kemudian outputnya adalah berdasarkan matriks habituasi, terlihat ada beberapa indikator nilai dasar aneka yang dominan pada kegiatan ini, yaitu akuntabilitas dan etika publik, di mana di akuntabilitas yakni tanggung jawab dan di etika publik yaitu sopan santun. Alasan kedua nilai tersebut menonjol adalah karena banyak kegiatan sosialisasi di lapangan berhadapan dengan warga binaan dan petugas dalam penerapan kedisiplinan. Sebagai hasil akhir dari pertanggungjawaban adalah data dari hasil lapangan melalui aplikasi rapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firman. Saya salah satu petugas pengamanan di Rutan Kelas Ponto. Menurut saya, dengan adanya rapor ini dapat membantu petugas, temannya petugas keamanan dalam membina warga binaan di dalam. Karena dengan adanya rapor ini, kami petugas dapat memantau gerak-gerik warga binaan, kedisiplinan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Jadi saya rasa sangat membantu sekali kita petugas pengamanan untuk mengawasi warga binaan di dalam. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya buku yang saya pegang sekarang, saya bisa mengetahui kewajiban, hak, dan larangan yang ada di dalam rutan kelas 2B Jeneponto. Dan ketika kita mendapatkan atau melakukan larangan tersebut yang dalam buku ini, kita akan dapat tindak lanjut dari rutan 2B Jeneponto.